Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Banu. Sejak kecil, ia sudah terbiasa masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Itulah pekerjaannya, satu-satunya cara ia bisa bertahan hidup dan membantu ibunya yang sudah tua. Baginya, hutan adalah rumah kedua. Namun, tak semua yang bersembunyi di balik rimbun pepohonan itu bersahabat. Suatu hari, seorang tetua desa memperingatkan Banu, jangan pernah melewati batas pohon beringin tua di tengah hutan. Di sana ada sesuatu yang tak boleh diganggu. Tapi bagi Banu, larangan itu hanya mitos belaka. Ia sudah menjelajah hampir seluruh hutan dan tak pernah menemukan sesuatu yang aneh. Hingga suatu malam, kayu di rumahnya habis, dan ia harus segera mencari lagi. Dengan kapak di tangan, ia berangkat sendirian ke dalam kegelapan. Langkahnya mantap hingga tanpa sadar ia melewati batas pohon beringin yang dilarang. Di tempat itu, udara terasa lebih dingin, dan suara hutan menghilang. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Hanya keheningan yang menyesakkan dada. Banu menebang sebatang pohon kecil, tapi saat kapaknya menyentuh kayu, suara jeritan menggema dari dalam tanah. Banu terpaku, bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba lari, namun kakinya terasa berat. Dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi kurus dengan wajah penuh luka dan mata hitam kosong. Makhluk itu berbisik, kau mengambil yang bukan milikmu. Banu berusaha berlari, tapi hutan terasa semakin gelap dan jalan pulang menghilang. Bayangan itu semakin mendekat. Dengan gemetar, ia mencoba meminta maaf, namun suara itu hanya tertawa pelan. Sekarang kau milik hutan ini. Keesokan harinya, warga desa mencari Banu. Yang mereka temukan hanyalah kapaknya yang berlumuran darah di bawah pohon beringin tua. Dan sejak malam itu, orang-orang sering mendengar suara kapak yang menebas kayu di dalam hutan, meski tak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Banu telah menjadi bagian dari hutan yang dulu ia cintai. Kini, ia adalah penjaga yang tak terlihat, selamanya mencari kayu di dunia yang tak lagi mengenalnya. Hari-hari berlalu sejak hilangnya Banu, tapi desanya tak lagi sama. Warga tak berani masuk hutan, bahkan di siang hari. Tiap malam, mereka mendengar suara kapak yang menebas kayu, disertai bisikan lirih seperti seseorang yang memohon tolong. Suatu malam, Dharma, sahabat Banu, memutuskan untuk mencari temannya. Ia tak percaya mitos-mitos desa dan yakin Banu hanya tersesat. Dengan obor di tangan dan belati di pinggang, ia melangkah ke dalam hutan. Awalnya, hutan terlihat biasa saja. Tapi semakin ia masuk, semakin terasa hawa dingin yang mencekam. Samar-samar, ia mendengar suara kapak yang berulang-ulang. Tak, tak, tak. Dharma mengikuti suara itu